lainnya masih disimpan di gudang TPS dalam keadaan selamat. Namun pihak KPU Kabupaten Bandung memastikan proses pencoblosan tidak akan terganggu. Sementara akibat diguyur hujan deras, banjir setinggi 30 cm merendam rumah warga dan sebuah tempat pemungutan suara TPS 28 di Kampung Pacilong, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Akibatnya sejumlah petugas pun berjibaku menyelamatkan logistik seperti kotak suara dan bilik suara agar tidak rusak terendam banjir. Petugas pun memindahkan lokasi TPS ke tempat yang lebih aman agar pelaksanaan pilkada hari ini bisa tetap berjalan. Terus untuk ini aman karena kita jaga, kan kita mainnya sama cuaca, jadi nggak tentu. Kalau nggak ke situ, mungkin opsinya ke dekat rumah PRW. Banjir ini terjadi dipicu akibat buruknya drainase saluran air. Sebelumnya, BPBD setempat juga telah mendeteksi 78 TPS di Kota Bogor berada di titik rawan bencana. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 hari ini. Pasangan RK Suswono menyalurkan hak suaranya di Jawa Barat, sementara pasangan Darmakun serta Pramono Rano salurkan hak suaranya di kawasan Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyalurkan hak pilihnya di TPS 23 Bandung, Jawa Barat ditemani istrinya Atalia Prataya. Ridwan Kamil berjalan menuju TPS sambil sesekali menyapa warga. Tiba di TPS, RK dan istri kemudian masuk bilik suara untuk mencoblos surat suara dan bersama-sama memasukkannya ke dalam kotak suara. Ridwan Kamil menyalurkan hak pilihnya di Bandung, Jawa Barat karena masih ber-KTP Jawa Barat. Harapannya adalah pemimpin yang terbaik itu yang menjadi takdirnya. Siap menang harus siap kalah. Dan kalau Jawa Barat nanti yang terpilih semoga sama melanjutkan prestasi hal-hal baik saat saya memimpin Jawa Barat. Yang kurang-kurang silahkan disempurnakan, dibangun konsep-konsep baru sesuai dengan konteks 5 tahun ke depan yang tentu berbeda dengan 5 tahun ke belakang kemarin. Sebelum melakukan pencoblosan di Jawa Barat, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi TPS terdekat rumah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Kehadiran Ridwan Kamil di TPS kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan untuk mengantar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan hak pilihnya. Apa kabar Pak KTP? Alhamdulillah, hari ini saya didampingi oleh Pak calon gubernur kami, Pak Ridwan Kamil yang insya Allah jadi gubernur, dan Pak Sekjen Golkar Pak Sarmuji. Kami melakukan pencoblosan di TPS samping rumah saya dan mohon doanya semoga pilkada ini berjalan lancar dan hasilnya insya Allah Pak RK bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu insya Allah kalau Allah meridhoi untuk menjadi pemenang dalam pilkada tanggal 27 November ini. Hari ini hari Rabu ya? Ya, pas pagi hari, rasa-rasanya sih ini harinya Pak RK sama partai. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menggunakan hak suaranya di TPS 7 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Sejak pukul 7 pagi, warga sudah berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Sejumlah petugas KPPS kompak mengenakan baju adat Jawa Barat. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menggunakan hak pilihnya ditemani sang istri. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan membangun Jakarta yang lebih baik dan akan memenuhi seluruh janji-janji pada saat kampanye. Total ada sebanyak 561 pemilih yang terdaftar di TPS 7 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Sini Pak. Ya bisa. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan memang ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur di Jakarta. Oleh karena itu
ya saya sudah berusaha ikhtiar seoptimal mungkin mengenalkan diri saya, dan saya akan berkomitmen untuk bersama Pak Ridwan Kamil tentu saja akan membangun Jakarta yang lebih baik ya. Makanya teks lainnya adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju ya. Nah, insya Allah ya, jika Allah takdirkan kami terpilih, maka saya yakin ya akan memenuhi janji-janji yang sudah pernah kami sampaikan selama kampanye ya. Silakan nanti warga bisa mengoreksi apabila ada janji-janji yang belum dipenuhi ya. Kami sangat terbuka ya. Keterbukaan informasi juga sangat kami kedepankan ya. Dan juga kami akan selalu menampung aspirasi. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menggunakan hak pilihnya di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah sempat menyapa sejumlah warga yang hadir di TPS, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun langsung memasuki bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Usai mencoblos, Dharma sempat menyampaikan jika hari ini adalah hari bersejarah baginya, karena baru pertama kali mencoblos setelah menjalani profesi sebagai aparat negara sejak umur 17 tahun. Sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya, karena saya kan selama ini kan ASN, saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan. Pemirsa, kita melihat situasi terkini di TPS Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa untuk memantau situasi terkini di lokasi. Ya, pemirsa, informasi tadi. Pemirsa, selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 2 Kun Wardana memberikan hak pilihnya di TPS 30 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Didampingi keluarga, calon wakil gubernur nomor urut 2 Kun Wardana tiba di TPS 8 Lebak Bulus, Jakarta Selatan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kun sempat menyapa awak media, kemudian langsung menuju bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Kun juga berharap Pilkada serentak hari ini berjalan transparan, jujur, dan demokratis. Kami menghimbau ya warga masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya hari ini. Pencoblosan di Pilkada DKI Jakarta, semoga masyarakat bisa hadir sebelum jam 1 ya, jam 1 sudah ditutup ya. Untuk itu kita mengharapkan ayo mari berpartisipasi untuk Pilkada ini, sukseskan Pilkada ini, dan kita juga mengharapkan nanti semua penghitungan dan lain-lain bisa dilakukan secara transparan, jujur, dan demokratis. Sementara calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung memberikan suara di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sementara pasangannya Rano Karno menggunakan hak pilihnya di kawasan Lebak Bulus. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bersama istri Endang Nugrahani Pramono serta putrinya Hanifah Fadila Pramana mencoblos di TPS 46 Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Ketiganya berjalan kaki dari kediaman ke TPS yang berjarak 200 meter. Tak sedikit warga yang menyambut Pram dan mengajak untuk bersuah foto serta bersalaman. Pramono berharap nantinya proses penghitungan suara berjalan lancar, terbuka, serta transparan. Yang pertama, alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai
warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan, bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan Gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan Gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi, baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Mas, habis ini apakah ada rencana kebagusan ke rumahnya Ibu atau? Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan ada baik untuk quick count, exit poll dan sebagainya, karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya, Mas? Sementara pengen video call sama cucu. Ada pesan nggak untuk paslon lain? Ya, pesan saya sederhana aja. Apapun yang nanti hasil ini kita terima bersama, nggak perlu kemudian ada sesuatu yang berlebihan. Karena saya lihat Jakarta berlangsung sangat baik, ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Oke. Sementara wakilnya Rano Karno alias Sidul mencoblos di TPS 65 Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan. Usai mencoblos, Rano Karno dan Pramono langsung memantau hasil hitung cepat atau quick count yang digelar di hotel kawasan Jakarta Selatan. Ya terus. Biasa media Ibu lagi menyebutan. Ya, maaf. On the track lah, segala macam posisi udah di, kemudian ya kita udah siapkan semua sarana, divisi hukum itu apa segala macam, data-data udah harus kita punya backup semua. Harus satu putaran. Kalau kita melihat basic survei terakhir 49, berarti kita cuma butuh 1% lagi kan. Saya sangat yakin, bukan takabur. Saya berharap ini satu putaran. Karena saya berhitung, kalaupun ini satu putaran bukan buat Rano Karno, bukan buat Pramono, tapi buat Jakarta. Jakarta ini sekarang sudah masuk ekstrim ya. Hujannya udah luar biasa, Muara Karang udah rob hampir 1 meter, tanggul sudah dipikirkan, walaupun di sana sudah dibikin tanggul, tapi terjadi ini. Berarti harus ada darurat program di sana. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang gubernur. PJ agak sulit karena dia harus berdiskusi panjang dengan DPRD, prosesnya panjang, banjir udah mulai naik. Bersama Presiden Prabowo Subianto menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2024. Prabowo Subianto tiba di TPS 8 Desa Bojongkoneng, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Sempat menyapa warga sekitar dan petugas yang berjaga, Presiden Prabowo langsung memasuki bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya. Menurutnya, sistem pilkada serentak telah berjalan dengan baik karena telah dilakukan berulang. Setiap kekurangan akan selalu dievaluasi agar kedepannya pelaksanaan pilkada serentak semakin lebih baik. Usai menyalurkan hak pilihnya, Prabowo langsung bertolak menuju Hambalang, Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan lain. Oke, Pak. Pak Presiden. Ya, kita punya sistem yang baik, sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalurkan hak pilihnya di TPS 18 Mahana Solo, Jawa Tengah.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda menyalurkan hak pilihnya di TPS 18 Mahana, Solo, Jawa Tengah. Di TPS 18 ada 558 warga yang memberikan surat suaranya. Gibran tercatat sebagai pemilih nomor 159, sedangkan istrinya tercatat sebagai pemilih nomor 412. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya di TPS 29 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies memberikan hak suaranya didampingi istri Ferry Farhati serta anak sulungnya Mikael Azizi. Anies berharap gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih dapat memberikan suasana kepemimpinan yang tenang, mengingat Jakarta adalah kota yang heterogen. Pemimpin Jakarta diharapkan dapat merangkul dan berkomunikasi dengan semua pihak. Bisa berkomunikasi dengan semua, karena harus menjaga agar ibu kota yang sangat heterogen ini tenang, teduh. Karena itu mengapa kepemimpinan di Jakarta itu harus memberikan suasana tenang, bukan tegang. Suasana merangkul semua dan minim kontroversi. Pemirsa, kontestasi pilkada di sejumlah daerah diramaikan sederet artis Indonesia. Ketenaran artis menjadi salah satu strategi partai politik pengusung memenangkan pilkada. Popularitasnya sebagai artis mengantarkan Rano Karno atau Sidul beberapa kali memenangkan kontestasi pilkada di Tangerang dan Banten. Kali ini Rano maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta, mendampingi Pramono Anung diusung PDI Perjuangan. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Tak bisa dipungkiri, lekatnya Jakarta dan Betawi ada di diri Rano Karno yang menjadi pemeran utama sinetron Sidul Anak Sekolahan. Pilkada 2024 juga diramaikan oleh diva Indonesia, Krisdayanti. Meski gagal melenggang ke Senayan, mertua Atta Halilintar ini mantap mencalonkan diri sebagai wali kota Batu, Jawa Timur. Pertarungan pilkada di Jawa Barat didominasi belasan artis. Di antaranya Sahrul Gunawan yang kembali maju menjadi calon Bupati Bandung. Hengki Kurniawan yang juga petahana maju sebagai Bupati Bandung Barat bertarung melawan JJ Govinda, adik ipar Raffi Ahmad. Serta Gilang Dirga yang menjadi calon wakil Bupati Bandung Barat. Di luar itu masih ada sederet artis di Pilkada Serentak 2024. Di antaranya Gita KDI dan Ronald Surapraja yang maju sebagai Cawagup Jawa Barat. Muhammad Farhan, calon wali kota Bandung. Ada juga presenter Ramzi, calon wakil bupati yang meramaikan Pilkada Kabupaten Cianjur. Sementara Luki Hakim maju sebagai calon Bupati Indramayu. Penyanyi dangdut Alamba Dukun, calon wakil wali kota Banjar. Diki Chandra, calon wakil wali kota Tasikmalaya, serta pesinetron Bobby Maulana yang maju sebagai calon wakil wali kota Sukabumi. Sementara artis Vicky Prasetyo maju sebagai calon Bupati Pemalang dan Vicky Su, calon wakil Bupati Cilacap. Bermodalkan popularitas dan dukungan partai politik, apakah akan menjamin para selebritis ini mampu meraup suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah? Jadi seringkali partai politik ini shortcut mengambil calon-calon kepala daerah dari kalangan artis dalam rangka memenangkan pertarungan elektoral. Sementara di sisi lain mereka kerap kali mengabaikan aspek kompetensi dan kapasitas kepemimpinan publik yang memadai. Karena konteksnya atau substansi dari pilkada kan seharusnya bisa menjamin sirkulasi kepemimpinan elit mendatang yang sensitif terhadap persoalan-persoalan daerah. Masyarakat diharapkan dapat memilah dan memilih dengan tepat calon kepala daerahnya. Tak hanya mempertimbangkan ketenaran, tapi juga rekam jejak, program kerja, serta komitmen para paslon. Tim Liputan melaporkan. Warga Banten menentukan pemimpin daerahnya dalam gelaran Pilkada 2024. Kedua pasangan calon Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi serta Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusumah yakin memenangkan Pilkada Banten.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun pemilihan 2024 diikuti dua pasangan calon. Paslon nomor urut 1 Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi dan paslon nomor urut 2 Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusumah. Sejak 25 September hingga 23 November 2024, kedua pasangan calon ini berkampanye dengan menemui warga. Dalam kampanyenya, mereka menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Selain berkampanye, kedua pasangan calon ini juga telah melewati debat publik antar pasangan calon. Mereka menyampaikan visi, misi, serta gagasan dalam debat. Tak hanya itu, para paslon saling melempar pertanyaan mengenai program masing-masing calon. Namun, siapa yang akan menduduki kursi Banten 1, tentunya warga Bantenlah yang akan menentukan. Pemirsa, Airin Rahmidiani optimis dapat memenangkan pemilihan Gubernur Banten. Berpasangan dengan Ade Sumardi, Airin yakin dapat mendulang suara mayoritas masyarakat Banten. Calon Gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmidiani memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 di TPS 15 Sutra Narada, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan Ade Sumardi, Airin yakin dapat mendulang suara terbaik sekaligus tertinggi sehingga dapat dilantik menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten. Ya, yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon doanya. Kita udah ikhtiar, udah usaha maksimal tentunya dan mudah-mudahan Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Yang pasti kalau saya pastinya berharap kita bisa menang dan dilantik jadi Gubernur Banten, dan Pak Haji Ade juga sama Wakil Gubernur Banten. Yang pasti setelah pelantikan kita harus banyak bekerja, doanya, mohonnya doanya Allah kasih yang terbaik untuk kita semuanya. Buat relawan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berjuang hari ini dan insya Allah ke depan tentunya, dan mudah-mudahan hasil apa yang sudah kita lakukan usaha membuahkan hasil yang baik dan terbaik. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini, kita sudah tergabung dengan rekan Faisal Rinaldi langsung dari posko pemantauan hitung cepat tim Airin Rahmi dan Ade Sumardi di Tangerang, Banten. Selamat siang Faisal, bagaimana update situasi serta hasil hitung cepat saat ini? Ya baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini di tempat atau posko penghitungan quick count paslon nomor urut 1 Cagup dan juga Cawagup Banten yakni Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi, memang di sini kami memantau baru ada beberapa tim pemenangan yang datang. Nah, untuk informasinya kapan Airin dan juga Ade Sumardi akan tiba di sini memang belum ada informasi secara resmi. Namun jika kita lihat untuk jadwal quick count nanti memang untuk pilkada, khususnya pilkada Banten ini baru akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada pukul 3 sore. Nah, untuk saat ini memang Aulia, kami berada di salah satu hotel yang berada di kota Serang, Banten, di mana nantinya ini menjadi tempat pertemuan antara Airin dan juga Ade Sumardi dan juga sekaligus akan memantau jalannya hitung cepat atau quick count pilkada Banten 2024. Sebelum di sini tadi juga bisa kami jelaskan kembali Aulia dan juga pemirsa bahwa pagi tadi kami juga memantau aktivitas daripada calon gubernur Banten nomor 1 yakni Airin Rahmidiani, di mana pada pagi tadi ia menggunakan hak suaranya sekaligus melakukan pencoblosan di salah satu TPS yakni TPS 15 yang berada di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Pagi tadi kami memantau kurang lebih pukul 9 pagi Airin menggunakan hak suaranya dengan berjalan kaki menuju ke TPS ditemani dengan keponakannya, di mana Airin tadi sambil berjalan kaki ia juga turut menyambut kemudian juga menyapa tetangga dan juga warga sekitar dalam atau saat menuju ke TPS. Nah, kemudian tadi usai melakukan pencoblosan pada pagi tadi Aulia, Airin juga mengatakan optimismenya untuk bisa memenangkan pilkada Banten sekaligus meraih suara tertinggi
di Pilkada Banten 2024 ini. Kemudian juga tadi Airin juga menyampaikan bahwa memang ada sejumlah pesan yang disampaikan oleh ketua-ketua umum partai pengusungnya, seperti misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarno Putri, kemudian juga Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa mendukung penuh sekaligus mendukung memberikan support yang maksimal agar Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi ini bisa memenangkan Pilkada Banten 2024. Nah, kemudian juga Aulia dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa tadi juga sempat diberitahu sedikit oleh Airin bahwa nantinya ia akan bertemu atau berkumpul sekaligus dengan Ade Sumardi dan juga tim pemenangan dari Paslon 01 ini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kota Serang, Banten, di mana nantinya memang belum ada informasi secara resmi Aulia dan juga pemirsa jam berapa Airin dan juga Ade Sumardi ini akan tiba di sini. Namun untuk saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang Airin masih berada di kediaman pribadinya yang berada di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan. Sementara untuk wakilnya yakni Ade Sumardi juga saat ini masih berada di kediaman pribadinya yakni di kawasan Kabupaten Lebak, Banten. Nah, kita nantikan Aulia dan juga pemirsa jalannya hitung cepat atau quick count khususnya di posko Paslon 01 calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Banten yakni Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi di sini. Demikian Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari posko pemenangan Airin dengan Ade Sumardi di Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, calon gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni telah menggunakan hak pilihnya. Andra Soni mencoblos di TPS 29, Paninggilan, Ciledug, Tangerang, Banten. Andra Soni tiba di TPS 29 diantar oleh keluarga besarnya. Calon gubernur Banten nomor urut 2 ini mencoblos di Ciledug, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut warga yang mencoblos di TPS yang sama. Usai mencoblos, Andra Soni menyempatkan diri menyapa media. Andra Soni pun menyatakan ia optimis menangkan Pilkada Banten melawan pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Tangan Pak. Tahan dulu Pak, tangan Bapak turun Pak. Tangan Bapak. Kemudian ini adalah kuasa rakyat dan hari ini rakyat beramai-ramai ke TPS untuk menetapkan pilihannya, dan apapun hasilnya saya ikhlas atas semua rencana Allah pada saya. Pemirsa, Pilkada serentak kali ini Banten diperebutkan dua kandidat paslon yang sama-sama didukung oleh koalisi partai dan dinasti politik. Pertarungan Pilgub Banten kali ini diperkirakan akan sengit karena kedua paslon memiliki dukungan yang sama-sama kuat. Dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Datang ke markas Banteng, politisi senior Golkar Airin Rahmidiani dan juga ketua tim kampanye Prabowo Gibran untuk Banten disentil Megawati saat menerima dukungan PDIP maju Pilgub Banten. Tanya PDIP, Airin dan Ade Sumardi maju disokong parpol lain termasuk Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan Gelora. Di belakang Airin dan Ade ada dinasti politik keluarga Tubagus Hasan, ayah Ratu Atut. Airin merupakan adik ipar Ratu Atut Khosiah. Pengalaman saya untuk pilkada itu lebih ke figur. Jadi mudah-mudahan kita juga bukan dua saja, karena ada partai buruh, ada partai KP, ada partai partai Gelora, dan juga tentu-tentunya partai yang saya melihat luar biasa. Jika Airin dan Ade didukung koalisi parpol dan dinasti politik Banten, lawan mereka Andra Soni dan Dimyati Natokusuma percaya diri maju didukung koalisi besar Banten Maju dengan 9 partai juga ditambah dinasti politik keluarga Natakusuma. Ya, kami mencalonkan diri tentu didukung oleh banyak masyarakat, tentu juga didukung oleh partai politik, dan insya Allah
kuasa Tuhan akan menentukan siapa di antara kami akan menjadi pemenang. Tugas saya sebagai manusia adalah berikhtiar dan kami punya keyakinan. Karena modal keyakinanlah kami bergerak, insya Allah. Duel dinasti politik Banten kombinasi koalisi parpol menjadi magnet menarik dalam Pilgub Banten kali ini. Kedua paslon sama-sama punya dukungan kuat. Ya, artinya bahwa ikatan kultural antara si pemilih yang masih punya nilai tradisional dengan figur elit yang kultural juga sangat kuat. Artinya apa? Artinya bahwa Banten selama 20 tahun hampir ini berdiri punya kecenderungan bahwa emang pemilih ada pemilih kultural, pemilih yang memang masih memegang nilai tradisional. Kedua kubu paslon sama-sama memiliki basis massa tradisional yang menjadi mayoritas pemilih di Banten. Terah politik Banten ditambah koalisi parpol dan figur kedua paslon menjadi ikatan kultural tak terpisahkan di Pilkada Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam Pilkada Jawa Timur, 3 Serikandi bertarung memperebutkan kursi Jatim 1. 3 tokoh perempuan, Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah memperebutkan suara warga Nahdilin yang signifikan dan menjadi faktor utama penentu kemenangan. Ada yang menarik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 calon gubernur yang bertarung dalam Pilkada adalah sosok perempuan. Ketiganya adalah Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah. Hovifah didukung 14 parpol koalisi, diantaranya Gerindra, Golkar, dan PKS. Tri Risma Harini diusung PDI Perjuangan dan Hanura, serta Luluk Nur Hamidah oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 3 serikandi dalam Pilgub Jatim memiliki modal politik dan latar belakang yang hampir sama. Calon petahana Hovifah Indar Parawansa menggandeng Emil Elistianto Dardak. Sebelum terpilih sebagai Gubernur Jatim periode 2019-2024, Hovifah pernah menjabat Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara Emil Dardak sebelum menjabat Wakil Gubernur periode 2019-2024 pernah menjadi Bupati Trenggalek dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Pasangan berikutnya Tri Risma Harini dan Zahrul Asar Asumta alias Gus Hans. Risma pernah menjabat Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Sementara Gus Hans yang berlatar belakang dunia pendidikan dan pengasuh pondok pesantren pernah menjadi juru bicara Hovifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2018. Sementara Luluk Nur Hamidah berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim, Luluk dikenal sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Luluk juga pernah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk akan menghadapi paslon kuat petahana yang kembali maju memperebutkan kursi gubernur. Ketiga paslon memiliki irisan yang hampir sama, yakni perempuan memiliki relasi yang kuat dengan NU dan menggandeng tokoh muda sebagai calon wakil gubernur. Dalam berbagai hasil survei lembaga riset, pasangan Hovifah Emil Dardak masih diunggulkan. Namun demikian, jaringan luas dan gerak mesin partai yang solid yang dimiliki PDI Perjuangan dan PKB diprediksi akan mampu menggerus suara Hovifah Emil Dardak di sejumlah daerah yang menjadi basis masa calon petahana. Tim Liputan melaporkan. Sementara calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini mencoblos di TPS 16 Kelurahan Jajatinggal, Surabaya, Jawa Timur. Risma kebagian mencoblos pertama kali sebelum warga lain mencoblos. Risma datang bersama warga yang tinggal di perumahan Taman Pondok Indah, Wiyung, Surabaya. Risma menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Jajartunggal, Wiyung, Surabaya. Usai mencoblos, Risma langsung berangkat ke kota Kediri untuk berziarah ke makam leluhur. Risma juga ungkapkan bahwa ia tidak akan memantau quick count. Enggak rasanya.
Enggak, karena udahlah, ini sudah di Lauhul Mahfuz itu sudah jelas kok, di sana sudah tertulis siapa ngapain. Ya ini koyo opo aja, koyo manten anyar gitu aja. Terus kemana-mana harus berjuang, enggak lah. Ini malah saya ngomong sama Gusan tahu. Nanti sekarang kita kampanye paling tidur di rumah itu 1 jam 2 jam Pak di rumah. Saya katakan, saya ngomong nanti kalau jadi gubernur kita bilang nggak bisa tidur di rumah aja, bilang gitu. Sementara Cagup Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa bersama keluarga mencoblos di TPS 19 Kelurahan Jemur Sari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Hovifah mencoblos didampingi 2 putranya, Jalaluddin Mananggali Parawansa dan juga Ali Mananggali Parawansa. Sebelum datang ke TPS, Hovifah bersama keluarga terlebih dahulu ziarah ke makam suami dan orang tuanya di pemakaman Jalan Jemur Wonosari, Gang Lebar, Surabaya. Hovifah mengajak warga Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024. Usai mencoblos, Hovifah akan berkoordinasi dengan tim pemenangan dan memantau para saksi yang ada di TPS. Terkonfirmasi kalau ada TPS yang saksinya belum terpenuhi dan masih dimungkinkan untuk bisa diisi saksi dalam maupun saksi luar. Jadi paling tidak ada saksi luar yang bisa diisi oleh semua relawan. Ini semua terkonfirmasi melalui tim data center di 2 titik. Jadi ada titik di Posko di Ponorogo, ada titik di Pagesangan. Diguyur hujan deras, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution mendatangi TPS 15 Perumahan Tasbih, Kecamatan Selayang, Kota Medan. Didampingi istrinya Kahiyang Ayu, untuk Bobi Nasution menyalurkan suaranya mencoblos di TPS 15 Kompleks Tasbih. Walaupun TPS 15 masih terlihat sepi pasca hujan deras, kedatangan Bobi Nasution disambut hangat oleh warga yang akan melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan, Bobi akan meninjau evakuasi di lokasi bencana. Dan terbaik. Kegiatan setelah ini mau kemana Mas Bobi rencananya? Setelah ini mau meninjau ada evakuasi warga. Karena memang beberapa sungai di Kota Medan, ada meluap. Karena kita tahu dari kemarin malam, baik di Kota Medan ataupun di hulu, di atas, di gunung, itu juga mengalami hujan yang cukup intens. Ya, yang pasti pesan dari Pak Prabowo, semua yang kader Gerindra harus kita menangkan. Bersama ibu dan istrinya, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, gunakan hak pilihnya di TPS 44 Medan, Johor. Berangkat dari kediamannya di Komplek Karya Bakti, Edi beserta ibu kandung dan istrinya berjalan kaki menuju TPS 44 tempat dirinya memilih pada Pilkada 2024 ini. Edi pun sempat memandu ibunya ke bilik TPS untuk mencoblos Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan. Usai ibunya menyampaikan hak suara, kemudian istri Edi menyusul dan terakhir Edi masuk ke bilik suara. Usai mencoblos, Edi menyebut menunggu sampai pemungutan suara selesai. Nantinya Edi juga akan meninjau ke rumah pemenangan bersama wakilnya Hasan Basri Sagala. Kita di atas tinggal menunggu hasil saja. Apakah ke tempat pemenangan segala macam atau gimana? Ya nanti setelah kira-kira semua sudah terrealisasi pencoblosan, saya akan datang ke tempat pemenangan. Saksi-saksi Pak Edi, Pak, apakah sudah digerakkan untuk menjaga TPS-TPS, Pak? Sudah pastilah. Saksi kan merupakan suatu instrumen di dalam demokrasi. Jadi sudah direncanakan dan sudah tergelar di 25.000 TPS di Sumatera Utara. Optimisme saya akan menjadi gubernur Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkehendak. Berapa persentasenya Pak yang diharapkan?
1% pun. Kembali di Sindosiang pemirsa, banyak cara kreatif yang dilakukan warga dalam menyambut pilkada serentak digelar seluruh Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Malang, Surabaya untuk menarik warga agar datang ke TPS menyuarakan haknya, membuat suasana TPS dengan bernuansa timnas bola. Berbagai ide kreatif warga dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada 2024 yang digelar serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Salah satunya di Kampung Malang Utara, Tegalsari, Surabaya ini. Selain suasana berornamen pemain bola, warga rela membuat suasana TPS untuk merayakan Pesta Demokrasi Pilkada serentak. Berbagai ornamen permainan bola dibuat mulai Dan pemirsa, seperti apa keunikan lainnya dalam Pilkada Serentak 2024? Kali ini sudah tersambung dengan rekan Nata Arman langsung dari TPS 44 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selamat siang Nata. Nata, bisa jelaskan apa saja mungkin keunikan yang Anda lihat di sekitar Anda saat ini? Baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa terkait dengan keunikan yang diselenggarakan di TPS 44 Kelurahan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang tempat saya melaporkan saat ini adalah tadi ketika pagi hari dimulai dengan tradisi atau upacara ada palang pintu terlebih dahulu untuk menyambut dari perwakilan salah satu masyarakat untuk menuju ke kawasan TPS ini dengan disambut pantun, adu pantun, kemudian juga ada adu pencaksilat seperti itu. Dan juga tentunya ini antusias masyarakat juga sangat besar karena melihat pertandingan atau pertunjukan tersebut sehingga menarik daya masyarakat untuk segera datang ke TPS 44 yang berada di kawasan saya di Kelurahan Gedong, RT 10, RW 10. Dan tentunya hari ini juga merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di Indonesia karena merupakan hari Pesta Demokrasi yang mana untuk menentukan hak suara, di mana untuk bertujuan memilih kepala daerah yang akan berlangsung pada hari ini. Dan juga untuk TPS 44 sendiri ini dibuka pada pukul 7 sampai dengan pukul 1 siang nanti. Artinya 5 menit lagi akan segera ditutup dengan total DPT ada 575 DPT, namun yang sudah tadi datang untuk melakukan pemilihan ini sebanyak kurang lebih 350. Dan saya pun akan bertanya, apa sih inisiasi atau apa yang melatar belakangi dilaksanakannya palang pintu di TPS 44. Saat ini sudah bersama dengan Pak Ahmad Afandi selaku anggota KPPS. Pak, mungkin bisa dijelaskan, apa sih inisiasi awalnya, kenapa harus ada palang pintu terlebih dahulu, Pak? Baik. Kenapa harus dengan palang pintu? Karena kita tahu saat ini kita di Jakarta sedang Pesta Demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Tentunya kita ingin menampilkan sesuatu yang memang mencirikan budaya Betawi. Dan salah satu kesenian budaya Betawi adalah palang pintu. Selain juga untuk melestarikan budaya Betawi, kita juga berharap dengan adanya palang pintu, masyarakat antusias untuk datang ke TPS, terutama TPS 044 ini, untuk memberikan hak suaranya. Tentunya harapan kita semua, Pesta Demokrasi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini bisa memberikan warna baru dan tentunya menjadi semangat baru bagi kita semua sebagai warga Jakarta. Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Afandi atas informasi dan waktu yang diberikan. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu anggota KPPS yang mana tentunya hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan budaya Betawi dan juga sekaligus mengajak masyarakat untuk segera menyuarakan haknya tanpa adanya golput. Semoga nanti harapan kedepannya siapapun pemimpin yang akan terpilih semoga mampu membawa Jakarta lebih baik ke depannya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Aulia. Laporan Anda, selamat bertugas kembali.